Pak Yai Khalil itu yang Roya itu begitu dikabari putrinya itu meninggal pemburuan kena gempa itu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah terus. Idza uqimatis shalah, ketika sholat sudah didirikan, fala ta'tuha wa antum tas'aun. Maka jangan kalian mendatangi sholat itu dengan tergesa-gesa, kesusu, melayu. Waktuha wa antum tamsyun. Tetapi datangilah sholat itu dan dengan berjalan biasa saja, berjalan agak cepat. Waalaikumsalam sakinah, dan harus tetap dengan tenang, sakinah. Sama atrokum fasallu, kalau kalian mendapatkan sholat berapa rakaat itu ya fasallu, sholatlah dengan yang kalian temukan. Mama fatakum fa'atimu, yang kalian kehilangan, ketinggalan, maka sampurnakan. Ini perintah sholat, mendatangi sholat untuk tidak usah tergesa-gesa. Misal kita masih di berjalan, kemudian sudah qomat, masjid sudah qomat, tidak usah melayu suka jualan gedebuk, terus langsung mlebu masjid Allah Akbar. Itu tidak baik, malah menggeh-menggehan Allahu Akbar. Arep maca Fatihah ya malah menggeh-menggeh. Datangi jalan saja. Kalau nanti memang ketinggalan, tidak apa-apa. Ketinggalan yang kita dapat berapa, nanti ketinggalannya kita tambahi. Makmum masbuk itu perintahnya. Dakwah seperti itu. Ya sing apik itu ya memang begitu dengar azan ya njuk mangkat, itu nanti ora keri. Nah le ngenteni le mangkat ngenteni komat ya kira-kira tetep keri. Sing apik ya begitu azan, wah kayak wis azan, mangkat samaan. Ning kalau memang karena suatu hal, nanggung atau apa, terus aki komat yuk aki rampung, ya segera ikuti, terus rasa kesusu, tidak usah kesusu. Tetap tenang, jalan, masbuk rapopo sing ditemoni berapa, nanti kurangnya ditambah. Aja kaya gaya wae, wah Nah, Jumatan biasanya sing do mlayu-mlayu itu, karena nak Jumatan kalau ketinggalan satu rakaat ya masih nambah satu rakaat. Ning nak wis ketinggalan dua, wis rukuk, wis iktidal lagi, wis ketinggalan dua rakaat itu nambahinnya papat, tidak hanya nambahi dua, nambahi satu. Jadi waktu sholat duhur itu kalau Jumatan itu kan dua rakaat, karena yang dua rakaat diganti khutbah. Nah, kalau ketinggalan sholat Jumat, ketinggalan satu rakaat, nambahnya satu rakaat. Tapi kalau ketinggalan dua, mengoman salam misalnya, mengoman tahiyat akhir, ya nanti ngadeg itu nambahinnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Nah, ketinggalan Jumatan itu saya beberapa kali nemoni yang seperti itu. Wong keri untuk apa? Untuk tahiyat akhir kok masih nambahin 2. Itu kurang 2. Nambahinnya papat.
Ngaten. Idza uqimatis sholatu fakabbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman, tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma isjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Idza uqimatis sholatu fakabbir. Ketika sholat sudah didirikan, fakabbir maka bertakbirlah, takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah surat-surat yang mudah, ma tayassara, apa-apa yang mudah minal Qur'an, dari ayat Al-Qur'an. Jadi baca Fatihah, kemudian Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca surat atau ayat yang mudah. Kalau kita nganggep mudah kulhu ya kulhu mawidatan. Nah nganggep alam nasroh itu mudah, ya bacalah yang dibaca yang mudah-mudah saja. Ojo imami mocone Yasin klera-kleru, malah makmume mangkel. Saya itu dulu ketika nang pondok traweh itu kan biasanya pakai Quran ya, maksudnya pakai juz 1 sampai 30 gitu. Setiap satu trawehan sak juz. Pas juz-juz awal itu ya lancar-lancar saja, imamnya gonta-ganti kan. Tapi begitu juz 15 ke atas itu jenenge ya isih do mondok, kan ya belum lancar semuanya. Kan klera-kleru kali maca. Sing makmum ya benak-benekke kae. Dilalai iki wadah masyarakat tetangga itu yang melu jamaah, melu traweh di pondok itu. Wis le maca suwi klera-kleru. Kleru dibenake kleru meneh, benake kleru meneh nganti makmume iki kan makmume iki nganti refleks apa piak-piak itu ya. Salat makmum salah ada era iso benake mung piak-piak gue. Iya lucu ya. Biasanya kalau di pondok tafid kan kalau itu terawih itu ya pakai Quran apa ya juz-juzan itu. Beda dengan kita biasanya ya apa alhaqumut medun. Jadi sholat malah piak imami klera-kleru. Faqra' ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah saja. Summarka hatta tatma'inna raqian, kemudian rukuklah sampai tumakninah dalam rukuknya. Tumakninah itu ya ukurannya sebatas kita membaca subhanallah. Itu tumakninah. Kemudian summarfa hatta ta'tadil qa'iman, kemudian berdiri mengangkat badan sampai lurus, tak iktidal, tegak lurus berdiri. Ojo bar rukuk ngadeg durung sempurna wis langsung drojor sujud. Jangan. Salat itu ya yang sampai sempurna. Kalau rukuk ya rukuknya sempurna, kemudian iktidal sempurna dan tumakninah. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tumakninah juga dalam sujudnya. Tumakninah. Banter-banter. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian
angkat atau duduk sampai duduk dengan sempurna dan tuma'ninah. Masjud hatta tuma'ninah sajdan, kemudian sujud lagi, sujud yang kedua sampai tuma'ninah. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan hal seperti ini di sholat kalian semuanya tuma'ninah, dari takbiratul ihram sampai selesai sampai salam harus tuma'ninah. Meskipun karena yang wajib dibaca itu Fatihah sama At-Tahiyat, terus liyane ra diwaca, terus salat tunggu. Kalau kita lihat di video-video yang viral itu tarawih 7 menit, 20 rakaat atau 7 menit nunggu. Oh, doli amin Allahu akbar. Lima cawe ra cetha. Kuwi makmume rong sida sujud, bathuke rong sida nemplek wis ngadeg meneh. Kuwi nak ora kulinane ya malah iso kecepet boyoke barang. Imam ndak boleh seperti itu. Imam itu kudu ngomong makmume sepuh-sepuh kok dijak kebalapan ngono kuwi. Ya lara kabeh awake. Bali traweh malah pijet golek dukun. Salat itu ya tumakninah. Sujud rukuk tumakninah, iktidal tumakninah, kemudian sujud tumakninah, duduk tumakninah, sujud lagi tumakninah. Seperti itu. Tumakninah itu ya sepanjang bacaan subhanallah. Mandek sadelo. Itu yang seperti itu jangan ditiru sih. Banter-banteran. Ya jauh, entuk apa to salat kok ngebut itu entuk apa? Apa ada yang ngasih door prize? Ya ora. Apa ana sing nehi hadiah? Ya ora ono. Lah ngopo kok dadak ngebut-ngebutan? Ya nek wis pancen niat arep ngibadah, ora usah kesusu. Selarep ngopo? Nak kabotan wah nak 20 rakaat ku nak le maca engko suwe banget le tarawih. Ya ora usah 28 wae ning lemu maca sing suwe. Sing tumakninah. Timbang 20 ora tumakninah. Wis tarawih 8 wae. Apa 10, apa 12, wong tarawih ki ora kudu segitu. Ora kudu 8, ora kudu 20, ora kudu 36. Digawe 4 ngono ya angsal. 4 juk leren kesel. 8, juk 10, 12, 14 ngono ki angsal. 14 leren. Wis aku tarawih 14 wae. Tengah-tengah antarane 8 karo 20. 14. Ya ora apa-apa, monggo-monggo. Sing penting le salat tumakninah. Ora jengklat-jengklit. Boyoken kabeh mungkin. Kecetit malah miku dawuh tumakninah. Idza qurriba ila ahadikum ta'amuhu wa fi rijlaihi nahlani falyanzi nahlaihi. Ketika sudah didekatkan pada kalian makananmu, padahal di kaki kita masih ada 2 telapak 2 sandal, falyanzi nahlaihi, maka hendaklah melepaskan sandalnya. Fa innahu arwahu lil qadamain, karena ini akan lebih merilekkan telapak kaki, kedua telapak kaki. Wa huwa minas sunnah, ya yang ini adalah sunnah. Kalau mau makan, misalnya kita di rumah makan di meja, jamuan datang, bakso, soto, apa-apa, sandalnya dilepas. Ini sunnah.
Karena ini akan rileks, telapak kaki akan rileks. Yuk ini nak secara medis tinjauannya seperti apa ya jangan tanya saya, takon dokter atau takon pakar medis. Tapi ini adalah sunnah. Sunnah itu artinya ya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi seperti itu. Pasti ini efeknya bagus. Saya juga belum tahu ini. Belum tahu apa ada hubungannya antara melepas sandal dengan makan itu apa ada hubungannya. Nanti tanyakan dokter saja. Tapi secara yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi ini sunnah. Bahwa minas sunnah. Jadi makan itu sandalnya dilepas. Nah sepatunan ya sepatunya dilepas. Itu kakinya akan rileks. Ya ini hadis seperti itu. Nah kita ngelakoni itu diniatin derek dawe Kanjeng Nabi, diniatin derek sunnah. Insya Allah umpamane dhewe ora ngerti manfaatnya, itu ya entuk ganjarane sunnah. Tapi pasti ada manfaatnya. Kalau apa yang dilakukan Kanjeng Nabi itu ya pasti ada manfaat. Kenapa Kanjeng Nabi manfaat? Ada satu lagi sunnah yang mungkin kalau di sini agak kurang apa ya? Kurang sreg mungkin ya. Sunnah dalam makan itu sunnahnya salah satu kaki diangkat. Apa jegang. Jadi gini, kalau kita makan di meja itu jegang. Ini sunnahnya jegang. Nanti kalau sudah agak kenyang, pindah sing kiwa sing jegang. Ben imbang. Ini mungkin di tradisi kita kurang cocok. Artinya tradisi kita itu nak lingguh ki sing sopan. Ini tradisi ya, tetapi sunnahnya Kanjeng Nabi kalau dari itu jegang. Jadi ya kalau kita jadi orang tua atau kita ngerti ana wong dahar kok jegang, rasa dilokke, itu sunnah. Ora sopan ngarepe wong tua jegang. Karena secara apa ya? Nah, kita makan yuk sikile jegang. Sikile jegang itu kan boleh mangan ora entek akeh. Karena apa sing siji tertekan. Entek sithik wis wareg. Nah, itu nanti meringankan perut. Nah ngene iki engko yo bleng-bleng wong ra ukuran le mangan bleng-bleng. Kudune itu kan aturane orang makan itu kan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum air, dan yang sepertiga untuk udara. Yang di sini itu. Karena dhewe ngiseni makanan kakean, yuk diseni banyu, minumnya sepertiga, wis kebak tekan gulu kene iki. Udarane ra ono. Sing ngudut ra ono. Bukan udut udara itu maksudnya ya disisakan sepertiga biar kita mudah bernafas dan tidak menimbulkan penyakit. Makanya kan makan itu makanlah sesudah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Bukan diwale. Sebelum lapar makan, sebelum kenyang jangan berhenti. Berhenti sesudah kenyang. Enggak, sebelum kenyang kita berhenti. Itu untuk biar mesin kita itu tidak terlalu ngoyo. Kalau kekebaan coba kalau kita itu biasanya kalau puasa terus buka itu sok wetenge sok bededep. Karena kita overling leboni.
Wis jam 5 wis blonjo wis campur. Ana bakul arem-arem ya dituku, bakul resoles dituku, apa-apa dituku. Akhire ya wis kudu kabeh arep jenenge wong poso iki nafsunya iki kaya kabeh arep dipangan. Bleng 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 bleng. Akhire kemlekeren. Wetenge kebak, wis kebak panganan, wah iki es dawete rong entek. Dientekke. Ayo kebak wetenge. Salat maghrib rukuk glogok metu kabeh. Yang sederhana apa yang sewajarnya secukupnya diukur dengan perut kita masing-masing. Ya porsinya yang memang beda-beda. Nek sing awake gede ya memang isine gede. Jerone iki apa wadahe besar. Kalau yang badannya kecil kaya kula Kang Karti ya sithik wis parek. Disesuaikan masing-masing. Jadi sunnahnya ini kalau makan melepas sandalnya dilepas. Nah, tinjauan medisnya coba nanti dicari di apa ya, lalu dokter atau kalau yang dilakukan Kanjeng Nabi itu laki-laki ya, ya perempuan enggak. Perempuan tidak disunahkan seperti itu. Perempuan ya biasa. Yang laki-laki itu memang apa jika itu kebiasaan yang dilakukan Kanjeng Nabi. Kebiasaan yang dilakukan Kanjeng Nabi kalau nah wong Jawa itu kan biasanya ya jegang nyangga piring gitu kan jegang. Besok kalau sampai hadis di situ. Idza kasura dzunubul abdi falam yakun lahu minal amali ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil husni liyukaffiroha anhu. Idza kasura dzunubul abdi ketika dosa-dosa hamba itu sudah sangat banyak, falam yakum lahu minal amali ma yukaffiruha, padahal tidak mencukupi amal-amal orang itu untuk menutupi dosanya itu, ibtalahullahu bil husni, maka Allah akan memberikan balak pada dia, memberikan ujian pada dia berupa husni, kesusahan, liyukaffiroha anhu, agar kesusahan ini bisa menutupi dosa-dosanya. Jadi kalau kita ditimbang pamane dosane karo ganjarane kok wis akeh dosane, nanti sama Gusti Allah kita itu akan diberi kesusahan. Mbuh kesusahan golek rezeki, mbuh kesusahan apa ujian, dikasih ujian. Itu untuk menutupi dosa-dosa kita. Tinggu kifarat untuk membalas apa ya? Mengimbangi lah, menutup dosa-dosa kita karena kita terlalu banyak dosa. Ditutup dengan kesusahan. Makanya perbanyak amal kita ya. Amal-amal baik kita itu kita perbanyak. Jangan sampai kekurangan cara ditimbang kok akeh dosane timbang ganjarane repot. Nanti di dunia ini kita dikasih kesusahan enggak? Tapi bukan berarti yang kesusahan itu dosane akeh. Ya nang jeneng menungso ya dosane akeh. Menungso iki kabeh ya tidak ora sapa dosane akeh. Tapi berusaha, kita tetap harus berusaha beramal baik sebanyak mungkin. Amal baik itu ora kudu dilakukan, tidak harus dilakukan di tempat-tempat yang suci, ora kudu nang masjid, ora kudu nang musala, tidak harus di majelis ilmu, tidak harus di majelis zikir. Nah, berbuat baik itu dimanapun bisa.
di jalan bisa, di pasar bisa, dimanapun bisa berbuat baik. Bahkan di tempat yang jelek pun, tempat yang jelek itu saja kita masih bisa berbuat baik. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Amal yang baik. Maka kita perbanyak amal yang baik biar tidak dikasih kesusahan. Idza kana akhiruz zamani kana tiwamudinin nasi wa dunyahum ad-darahim wad dananir. Ketika nanti sudah pada akhir zaman, kalau sudah akhir zaman, maka pedoman atau tiwamudinin nasi itu yang diikuti patokannya agamanya manusia dan dunia manusia itu hanya dirham dan dinar, artinya uang. Segala sesuatu diukur dengan uang. Kemuliaan orang diukur dengan uang. Kemuliaan ulama, pemimpin agama juga diukur dengan uang. Kiai kok ora sugih tidak dihormati. Kiai kudu sugih, ustad kudu sugih. Ini akhir zaman seperti itu. Karena apa ya? Ustad akhirnya kan di mana-mana kalau kita lihat, meskipun kita ya mungkin sekarang itu belum akhir zaman, tapi nak delok tanda-tanda nanti akhir zaman wis ketok. Contohnya apa? Sekarang ustad itu sudah apa ya? Mengkaji agama, belajar agama itu sudah ada tarifnya. Ngaji privat Al-Qur'an, menerima privat Al-Qur'an 1 bulan 500.000. Menerima privat baca Al-Qur'an dijamin bisa mahar 300.000. Sudah diukur dengan uang. Apa-apa diukur dengan uang. Kemuliaan manusia itu nggere wonge sugih, omahe makrom-makrom, mobile akeh, sedekahe gede. Itu dianggap mulia. Ning nak wong senajan to wong iki salat rajin nang masjid, rajin jamaah 5 waktu nang masjid, azan yo ngresiki masjid, nyapu masjid, malah ming dianggap karena dia tidak kaya yo ming dianggap alah kae ming marbot masjid. Marbot itu dimengke. Padahal tidak semua orang bisa yang seperti itu. Ngopeni masjid ya. Azan 5 waktu di masjid itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Sing gelem nyelake nang masjid azan itu udan deres tetep mangkat. Wah, mangkat nang masjid azan. Padahal dia yo ngerti engko mesti ra ono sing mangkat. Jamaah wong udan deres mati lampu. Misalnya. Tapi karena dia itu tuntutannya apa tanggung jawab, dia merasa tanggung jawab, terus merasa ngopeni masjid kudu ngopeni, mangkat. Tidak semua orang bisa yang seperti itu. ARDW itu banyak ya, bukan ARDW, mungkin jenengan berbeda. Kita itu saya kalau ono masjid, saya itu kan nang masjid ya ming seminggu sekali, tiap Jumat tok. Lainnya itu saya tidak ke masjid. Maksudnya ke masjid daerah saya. Kalau masjid Kebangan ya malam Senin lah. Tetapi jamaah sholat di masjid itu kan saya itu hanya salat Jumat tok. Kalau jamaah sholat biasa kan di rumah terus. Nah, orang yang ngopeni masjid ini ora danggep. Kadang-kadang karena dia tidak kaya, padahal dia jihadnya itu luar biasa. Sing jaga donya iki ya tukang adzan nang masjid. Coba kalau sak donya kuwi ra ono sing adzan.
Masjid-masjid sak donya ora ana sing adzan, kuwi iso kiamat. Kiamat itu. Ora ana sing adzan blas. Mogok masal ikatan muadzin seluruh dunia boikot adzan 1 minggu, minta kenaikan gaji misalnya. Wih, kiamat itu. Wis ya yakin lah ora neng sing gelem mangkat nang masjid ngono sapa. Karena ya di mana-mana ya itu saja. Mungkin di Masjid Gebangan sini ya muadzine, imame ya itu saja. Sing udan grimis tetep mangkat, mati lampu ya tetep mangkat, ya ngepel masjid, ya nyaponi, ya ngiseni kolah. Nak biyen ngangsu sekarang kari nyetetke. Ngurupke lampune, ku nak bengi mateni lampune. Lho itu orang-orang yang luar biasa. Makanya kan pernah ada disebutkan dalam hadis orang yang gelem adzan 5 waktu selama 7 tahun berturut-turut itu dibebaskan dari api neraka. 7 tahun berturut-turut azan 5 waktu itu dibebaskan dari api neraka. 12 tahun azan berturut-turut 12 tahun pasti masuk surga. Kuwi mengazan toh. Itu dalam hadis nanti ada. Jadi wong azan itu jangan diremehkan, mbuh bodoh, mbuh pin. Kabeh wong kan apal. Semene iki sapa sing ora apal adzan? Semuanya apal. Semuanya apal iso adzan. Ning sing gelem mangkat nang masjid awan. Jam 12 mangkat nang masjid adzan. Jam 3 mangkat nang masjid adzan ngasak. Sapa sing gelem? Kabeh iso lho ini. Kabeh iso. Tapi ndak semua bisa tergugah yang seperti itu. Makanya ini orang-orang luar biasa. Lah kalau semuanya sudah diukur dengan materi, masjid dadak golek tukang azan, dadak dibayar. Dadak dibayar. Sing tukang khotbah kudu dibayar. Sing tukang ngepel kudu dibayar. Semuanya harus mengeluarkan duit, meskipun duit waktu itu akhirnya duit itu sumbalan-balan. Duit itu sudah turah-turah. Sekarang itu kita ya duit di masjid itu sudah agak turah-turah. Jadi saya lihat di beberapa masjid kasnya kok gede. Wah, jangan-jangan ini tondone arep kiamat iki zaman akhir iki. Kas masjid kok do gede-gede. Karena orang mengeluarkan sedekah ke masjid itu sudah banyak. Yang merasa bahwa aku raiso sholat jamaah nang masjid 5 waktu tak ganti nganggo duit. Aku raiso makmur ke masjid ning duitku tak ganti nganggo duit. Sekarang itu kan sudah mulai apa-apa dihitung nganggo duit. Wayahe poso itu saya lihat ono artis nang TV. Baru mulai bulan Ramadan, baru mulai sesuk wajib poso itu sudah bayar fidyah 30 hari. Lho iki wong posone agi lekas bayar fidyah wis 30 dina. Karena duitnya banyak. Dia sudah berencana untuk tidak puasa 1 bulan. Aku ra kuat aku nak poso. Wong dong dilakoni kok muni ra kuat. Itu artis itu saya lihat. Loh iki wong bangga banget iki wong bayar fidyah. Bayar fidyah puasa 30 hari karena dia merasa tidak kuat. Wong urung dilakoni kok muni ra kuat. Awake seger sehat. Kok muni ra kuat? Ra kuat itu kan dilakoni dulu. Dilakoni juk tele-tele lemes. Oh, itu jenenge ra kuat. Ning lemes ki nek lemes biasa ya kabeh wong poso iki mesti lemes. Ora sapa jenenge poso mesti lemes. Wong ra mangan. Ning lemes ini membahayakan atau tidak? Kalau orang ini punya penyakit misalnya penyakit tipes akut atau mah akut. Akhirnya asam lambung umpama. Kalau
puasa dia akhirnya kumat, akhirnya jeglek lah, itu baru baik. Kuwi bayar fidyah nak dhek ora iso nyaur. Nak penyakitnya ora iso ramari yo nganti mati itu baru bayar. Nah dhek isih saiki pancen harus, tapi sesuk masih ada waktu untuk iso nyaur, ya nyaur dulu. Ora kabeh-kabeh diganti duit. Poso ganti duit. Ora salat ganti duit. Saya itu ada orang cerita. Bar Jumatan ngobrol nang Serambi. Ketika ngitung infak ono atusan ewu. Wah iki detku iki. Iki penebusan dosa soalnya aku wingi ra salat. Tinggo penebusan dosa iki ndek ngetokke duit. Lho rumangsane salat itu iso dijoli nganggo duit. Lu apa-apa kok saiki ditung duit. Yes, ning ya sing nampa ya ora apa-apa lah. Ning ya jenenge utang salat itu ya disauri salat. Penajan to nek di mazhab 3 Maliki, Hambali, Hanafi ora ono nyaur salat. Sing nyaur salat itu hanya Imam Syafi'i saja. Nah, salat ketinggalan mergo keturun misalnya atau dikodok begitu dia bangun kodok sholat. Yang lain tidak ada. Terus kliwat yo kliwat. Ora ono ngijoli sholat itu. Wong nyatane wong head itu perempuan yang head itu sholatnya ora utang. Berarti utang sholat tidak ada, adanya utang puasa. Itu bagi mazhab 3. Kalau Imam Syafi'i ya dijoli. Wong Gusti Allah ki mau ngapura. Tok ijoli perkara kok ditampa apa ora ya ora ngerti. Wong awake dhewe kawulane rumangsa utang karo Gusti Allah ya wajib dibayar. Wong utang karo menungso wae dibayar. Kudu dibayar kok apa meneh karo Gusti Allah. Utang karo Gusti Allah ya dibayar. Sak kuat-kuate piye le bayar. Berusaha sak kuat-kuate. Anak bacot akeh piye? Ayo nyitik-nyitik le nyaur dicicil. Misak ping pindho, subuh ping pindho, dhuwur ping pindho, anggere genep 3 tahun tak ya boleh lunas. Perkara yo lunas tenan ora ya wallahu a'lam. Yang penting awake dhewe iki berusaha nutupi. Insyaallah engko efeknya ke bawah ke belakangnya akan lebih baik timbang ra nyaur blas yo ming danggep wis wingi ya wis wingi. Gusti Allah mau sugih. Ayo mau sugih ora butuh disaur ora butuh sing butuhke awake dhewe. Sing butuh awake dhewe. Nah, semuanya kalau akhir zaman itu semuanya apa-apa diukur dengan dirham dan dinar. Bukan dinar Depok ya ini ya. Dinar Depok itu lah dinare Amir Zaidi ya coba. Ono duit ono jenenge Amir Zaidi. Didol itu ya. Koin itu kan beli itu. Ngijolke rupiah kan. Apa dhek untuk dapat cuma-cuma kan ndak itu mesti bayar. Ono duit-duitan kaya apa jenenge. Akhirnya itu kaya koin dingdong dijoli duit rupiah to itu. Ya ono wong dak pusing ngono ki do gelem. Aja 100.000 tak ijoli 100 dinar misalnya dinarnya yang itu. Sampeyan gelem po? Ya ora gelem wong kuwi engko didol ra payu. Lho kok ana wong Depok kaya pirang-pirang do kapusan. Itu viral itu ngopo do pusing. Kita itu ya sok aneh-aneh ngono kuwi diembel-embeli agama sedikit ngono yo kapusan. Jajal nak ora terus-terusan itu. Ana koin dingdong dijoli rupiah. Ya nak njuk numpak dicegurke njuk lundung-lundung iso kanggo. Wong itu didol gawa nang tukang dinar itu kan emas ya, digawa nang bakul emas ya ora payu kok. Wong kuwi tidak diakui sebagai uang
apa mata uang dunia. Ora ono sing ngakon. Ya ada nilai tukarnya. Yo meng barang-barang tok. Kalau dijoli ya karena hanya membeli barang kuwi mau kaya koin dingdong kuwi mau. Dinggo tuku ra payu. Koin dingdong itu kan dinggo tuku ra payu. Nang itu apa? Sidoagung ya. Sidoagung coba ya. Tuku 4.000 untuk loro siji 2.000. Siji 2.000 dicegurke siji yo turah siji. Digobali nggo tuku mbang gula nang tangga ngene ora payu. Wis ora gelem. Gelem dijolke nang nggone Sidoagung meneh. Ya mung itu saja. Berarti itu bukan mata uang. Lho kok kuwi nang Depok kok akeh sing nganggo itu ya kita itu sok-sok dabus. Ya nek aku duwe yo tak tok ijoli 100.000 yo gelem bae aku. Dapat kaya. Idza mata waladul abdi qala Allah taala lil malaikatihi obattum balada abdi. Idza mata waladul abdi, ketika anak seorang hamba itu meninggal, qala Allah taala lil malaikat, maka Allah bertanya, Allah berkata kepada malaikat, obattum balada abdi, kamu telah mengambil anaknya hambamu. Obattum balada abdi, kamu telah mengambil anaknya hambaku. Fayaquluna, malaikat menjawab, "Na'am, iya Gusti Allah." Fayaqulu obattum tamrata fuadi, kamu telah mengambil buah hatinya hambaku. Fayaquluna, para malaikat menjawab, "Na'am, iya." Fayaqulu, maka Allah berkata lagi, "Bima madza qala abdi?" Apa yang diucapkan hambaku? Fayaquluna, para malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja'a." Mereka memujimu dan membaca istirja kepadamu. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berkata, "Ubnu li abdi baitan fil jannah." Bangunkan kalian bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi, dan namailah rumah itu dengan baital hamdi, rumah alhamdulillah, rumah pujian. Ketika seorang hamba, nyun sewu misal ya, kita sebagai orang tua, terus anak kita diambil, meninggal, Allah tanya pada malaikat, kamu mengambil anaknya dia? Nggih, Gusti Allah. Kamu mengambil buah hatinya? Iya. Terus dia bilang apa? Hamidaka wastarja. Dia memujimu dan membaca istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah berkata, bangunkan rumah untuk dia itu di surga. Namailah dengan Baitul Jannah. Apa Baitul Hamd. Ini kalau anak. Saya punya cerita. Ketika waktu gempa 2006, saya kan masih di pondok. Gempa itu jam 6 pagi saya baru nderes ngapalke, baru nglanyahke, karena ngajinya saya itu jam 6:30 baru maju. Karena saya kan tidak sekolah, sudah kuliah. Yang bardo subuh itu yang sekolah-sekolah MTS, terus aliyah itu bardo subuh ngajinya. Sing gede-gede, sing kuliah, sing tidak sekolah itu ngajinya agak siang. Jam 7, jam 6:30 baru mulai. Nah saya sing deres itu terus gempa ambruk kabeh, musola ambruk, semuanya ambruk, dalamnya Pak Kiai ambruk. Mantune Mbah Kiai itu baru ngaji masih satu anak, itu kembruan, menantunya meninggal, yang satu yang santrinya masih
hidup tapi patah tulang waktu itu. Begitu meninggal karena sudah terus disudah ketemu diambil, saya langsung ngambil mobil, lebokke mobil tak puter-puter nang rumah sakit. Oh jenenge gempa ya rumah sakit kabeh kebak. Tenaga medisnya ndak ada. Tenaga medisnya yang piket hanya berapa orang, kemudian yang di rumah pas ora piket yang ngurusi keluargane dhewe-dhewe termasuk doktere. Akhirnya di rumah sakit itu ya obat diumbar wis kono njumuk dhewe-dhewe perban iki kapase iki betadine iki. Ya yang sekedar itu, tapi yang luka-luka parah yang kan kangelan. Akhirnya sampai meninggal, kemudian dibawa kembali ke pondok, nelpon Mbah Yai nelpon ke besannya ya orang tuanya mantunya itu dikeroyak. Besannya Pak Kiai Khalil namanya. Kiai mohon maaf yang sewu niki karo Brebes milih niki kondisi gempa putri jenengan iki kepundhut. Pak Yai Khalil itu yang Roya itu begitu dikabari putrinya itu meninggal pemburuan kena gempa itu alhamdulillah, alhamdulillah terus sampai terus siangnya sore datang ke Jogja ke pondok itu wiridane masih alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Itu kalau bukan kiai ya orang angel. Kalau kita itu jangankan anaknya sedo, pitike mati wae nangisi seminggu. Pitik mati, dorone mati, kesusahan. Ini anaknya meninggal. Jadi memang kalau anak kelangan wong tua itu rada enteng. Anak kelangan wong tua iki rada enteng. Kondisi sudah tua. Wis apa meneh putune. Putune kuwi kon ngopeni mbahne jarang-jarang sing do guyu. Cen. Jarang-jarang jajal. Kita sebagai cucu ini kan putu-putuin. Duwe mbah kabeh. Mbah utawa mbah buyut. Sing mbah wis ora iso menyat saka dipan misal. Mandi di situ. Buang air kecil, buang air besar di situ. Kon nyewoki jajal putu semene iki sing gelem wong pira. Tidak semua orang. Padahal putune. Kuwi aki mbahne itu mbah kita itu masih satu darah dengan kita. Kon nyewoki ora gelem. Itu banyak kejadian. Bahasan mbahne ra ono, wah lega tanggungane wis ilang. Kadang-kadang iku ngono iki padahal mbiyen mbah kita itu ling gendong awake dhewe. Awake dhewe bayi ditinggal kerja bapak ibu sing gendong sapa sih mbah? Gendong tanulo nangis ngising sawiki. Ganti popok, ganti pampers. Nah, pembalasan kita kadang-kadang ngono itu perilaku kita yang harus kita perbaiki. Lah ini orang tua kehilangan anaknya. Wong tua kehilangan anak kok apa rasanya? Saya belum lama itu teman saya itu kan kehilangan anaknya karena sakit. Wah, koyo-koyo hidupnya itu koyo wis tidak berharga lagi. Wis koyo depresi. Wis kehilangan anak, anaknya loro sing siji meninggal. Padahal ya pinter ya wonge apik ya ndenake anak sakit terus meninggal. Terus dia akhirnya koyo ngedrop. Anak yang satunya terlantar. Mangane ora dikaruke. Saya datang tak seneni. Sampean
biyen mau ngerti ngaji kok ngono. Sing jenenge anak iki titipan kok bener ora sampean ngaji iya. Titipan. Nek sing jenenge titipan delok wae. Sampean kalah karo tukang parkir. Tukang parkir kae duwe mobil pirang-pirang, duwe motor pirang-pirang. Begitu lagi diparkir nang kono kuwi, tukang parkir ki ngemek ya numpaki, ya ndelak-ndelok ngene ngelas elus rapopo. Tapi begitu yang punya datang mengambil dine dit 2014 dijimuk kita tukang parkire ya laroro, tidak merasa kehilangan, bahkan mengucapkan terima kasih, matur nuwun dine duit. Loh kita kalah sama tukang parkir, sampean nek isih komono kuwi kalah karo tukang parkir. Sampean kuwi sing dadi tanggungane wis sing dititipke wis dijaluk Gusti Allah. Tetapi sampean isih duwe titipan siji meneh kok ora tok opene. Sampean dolim. Siji iki titipan iki kudu diopen. Nah ini memang berat. Kadang-kadang berat. Maka ini ujian bagi hambanya. Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya itu tok jemuk. Mereka mengucapkan hamidaka wastarja. Mereka mengucapkan memujimu ya Allah. Mereka memujimu dan membaca istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, kalau begitu bangunkan dia rumah di surga. Gawekno omah jenenge Baitul Hamd. Kasih nama rumah di surga Baitul Hamd. Nang swarga. Yo nak arep entuk swarga memang kadang-kadang berat. Nah, hal-hal yang seperti ini memang kita harus persiapkan. Harus kita persiapkan. Kehilangan yang sangat kita sukai. Kehilangan barang yang disenengi wis susah. Tetapi harus paham bahwa tidak semua yang ada pada kita itu akan selamanya berada di kita. Suatu saat akan pergi. Suatu saat akan kehilangan, itu biasa. Makanya ya siap-siap. Nah, merasa memiliki ojo banget-banget. Kalau mencintai sesuatu jangan kebangetan. Karena suatu saat dia akan meninggalkan kita. Duwe barang ya bakale ya iso hilang, iso rusak, iso piye-piye. Sewajarnya saja apa yang harus kita perlakukan pada dia ya kita perlakukan yang baik. Wasammuhu batal. Wonten sing takon? Kalau tidak ada kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan, demikian tadi kajian kita udah malam hari ini. Banyak hal yang tadi sudah kita resapi bersama sebagai sebuah pemahaman pada kita. Semoga dola alik diri ya. Semoga dola alik diri. Saya kira itu untuk pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya. Sekali lagi jangan bosan untuk berkumpul di tempat ini. Jagongan, ajak teman-teman, saudara info terutama untuk yang laki-laki, meja tenis sudah jadi tapi belum di Blitor. Monggo yang nanti kemungkinan malam Rabu mau di Blitor, kemungkinan monggo ancang-ancang untuk beli bed sendiri-sendiri. Tidak ada subsidi untuk membeli bed, ya. Tunggu bed di esok rampung ngaji yo, tampil anak kono kuwi. Silahkan untuk beli bed. Sing di karambol yo, nggawa karambol. Tapi lek karambol nang jowo masjid aja nang jero masjid nang ruangan kono kaya aja. Tidak rawa. Gitu. Mari kita tutup pertemuan pada malam hari dan baca doa bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Demikian, berjumpa kembali malam Senin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.